Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Teknologi Bahan. Di sini kami ingin membahas materi kami mengenai analisis saringan agregat halus. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Revina Fatriza, Arin Isyamelia Maharani, Anton, Regar Anwar, Michael Pratama, Michael Sulirera, Khairul Saleh, dan Ragil Aditya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami akan membahas materi kami mengenai analisis saringan agregat halus. Yang pertama, pengertian agregat halus. Agregat halus merupakan butiran mineral yang berfungsi sebagai bahan pengisi dalam campuran mortar atau adukan dan beton. Contoh agregat halus, serbuk baja halus, dan serbuk besi pecah. Atau didefinisikan sebagai bahan yang dipakai sebagai pengisi dan dipakai bersama dengan bahan perekat dan pembentuk suatu massa yang keras dan padat yang disebut beton. Agregat halus adalah agregat yang semua butirannya menembus saringan. Secara standar pengujian, agregat halus memiliki beberapa standar, yaitu yang pertama 4,80 mm, yang kedua 4,75 mm, dan yang ketiga 5,00 mm. Baik, materi selanjutnya tipe agregat halus, yaitu pertama itu pasir galian, itu bebas kandungan garam, hanya kotor oleh lumpur. Kedua, pasir sungai berbutir halus dan berbentuk bulat. Ketiga, pasir laut, yaitu berbutir halus dan bulat dan mengandung garam. Fungsi agregat halus yang pertama itu bahan pengisi campuran, mortar, adukan, dan beton. Dua, bahan pengisi dipakai bersama bahan perekat dan membentuk massa yang keras, padat bersatu, yang disebut beton. Dan tiga, itu bahan pengisi di antara agregat kasar, sehingga ikatan menjadi lebih kuat. Selanjutnya, persyaratan agregat halus menurut PBI. 1. Agregat halus harus terdiri dari butiran-butiran tajam, keras, dan bersifat kekal, artinya tidak hancur oleh pengaruh cuaca dan temperatur, seperti terik matahari, hujan, dan lain-lain. 2. Agregat halus tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% berat kering. Apabila kadar lumpur lebih besar dari 5%, maka agregat halus harus dicuci bila ingin dipakai untuk campuran beton, atau bisa juga digunakan langsung tetapi kekuatan beton berkurang 5%. Selanjutnya, 3. Agregat halus tidak boleh mengandung bahan organik atau zat hidup terlalu banyak dan harus dibuktikan dengan percobaan warna dari Abrams Harder dengan larutan NaOH 3%. 4. Angka kehalusan Finenus modulus untuk fine sand antara 2,2 sampai 3,2. 5. Angka kehalusan Finenus modulus untuk coarse sand antara 3,2 sampai 4,5. 6. Agregat halus harus terdiri dari butiran yang beraneka ragam besarnya dengan larutan NaOH 3%. 4. Syarat Angka kehalusan selanjutnya adalah agregat halus menurut kehalusan PBI, Finenus yaitu modulus. agregat halus yang tidak memenuhi percobaan tersebut juga dapat dipakai. Asal saja kekuatan tekan adukan agregat pada umur 7 dan 28 hari tidak kurang dari 95% dari kekuatan adukan agregat yang sama. Tetapi dicuci terlebih dahulu dalam larutan NaOH 3% yang kemudian dicuci bersih dengan air pada umur yang sama. Agregat halus harus terdiri dari butiran yang beraneka ragam dan apabila diayak dengan ayakan susunan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sisa di atas ayakan 4 mm minimum beratnya 2%. Sisa di atas ayakan 1 mm minimum beratnya 10%, dan sisa di atas ayakan 0,025 beratnya berkisar antara 80% sampai 95%.
Gradasi agregat halus. Gradasi agregat adalah distribusi ukuran butiran dari agregat. Bila butir-butir agregat mempunyai ukuran yang sama, dalam kurung seragam, volume pori akan besar. Sebaiknya bila ukuran butir-butirannya bervariasi akan menjadi volume pori yang kecil. Hal ini karena butiran yang kecil mengisi pori di antara butiran yang besar, sehingga pori-porinya sedikit. Dengan kata lain, kemampatannya tinggi pada agregat untuk pembuatan beton. Diinginkan suatu butiran yang berkemampatan tinggi karena volume pornya sedikit, maka bahan pengingat yang dibutuhkan juga sedikit. Oke, selanjutnya gradasi agregat halus. Menurut SKSNI T-15/1990/03, kekasaran pasir dapat dibedakan menjadi 4 kelompok menurut gradasinya, yaitu zon 1 sama dengan pasir kasar, zon 2 sama dengan pasir agak kasar, zon 3 sama dengan pasir agak halus, zon 4 sama dengan pasir halus. Oke, selanjutnya adalah analisis saringan agregat halus. Peralatan dan bahan yang digunakan adalah yang pertama, timbangan dengan kapasitas 25 kg, 1 set saringan, oven, talam, kuas, sikat kuningan, sendok, dan alat-alat lainnya, serta mesin pengguncang saringan. Dasar teori. Yang pertama, analisa saringan. Bertujuan untuk mengetahui distribusi ukuran agregat halus menggunakan ukuran-ukuran saringan standar tertentu dalam kurung lubang ayakan, dan bertujuan untuk apakah cocok sebagai produksi beton. Yang kedua, hasil dari analisa saringan adalah untuk mendapatkan presentasi agregat halus dalam campuran. Yang ketiga, modulus kehalusan yang diisyaratkan adalah 2,1 sampai 3,7. Dan yang keempat, untuk mutu lebih tinggi ditentukan dengan analisa saringan gradasi gabungan agregat halus untuk beton kelas 2. Mutu K125 menggunakan saringan standar ISO 63-31,5-16. Selanjutnya langkah kerja. Yang pertama, agregat halus dikeringkan dalam oven suhu 110 derajat Celcius atau kurang lebih 24 jam. Yang kedua, menimbang agregat halus kurang lebih 2.500 gram. Yang ketiga, menimbang saringan sebelum digunakan. Menyusun saringan sesuai spesifikasi atau dari terbesar ke terkecil. Yang keempat, memasukkan material ke dalam saringan. Yang kelima, mengayak benda uji dengan mesin penggetar kurang lebih 15 menit. Yang keenam, mendiamkan benda uji untuk menghilangkan debu yang berterbangan. Yang terakhir, menimbang agregat yang tertahan di atas setiap saringan. Selanjutnya, ini adalah tabel dari data hasil pengamatan. Lanjut contohnya, slide 17. Contoh analisis perhitungan berat tanah tertahan, yaitu berat saringan ditambah tanah tertahan lalu dikurangkan berat saringan. Selanjutnya, modulus kehalusannya sama dengan kumulatif tertahan saringan nomor 100 ke atas. Yang selanjutnya, persen tertahan. Berat total tertahan dibagi berat total tanah lalu dikali 100%. Kumulatif tertahan, persen tanah tertahan untuk masing-masing ukuran saringan secara kumulatif.
Selanjutnya untuk mencari persen lolosnya yaitu 100% dikurang kumulatif tertahan. Itulah hasil persen lolos. Lanjut. Ya, saya akan menjelaskan contoh analisis perhitungan untuk saringan nomor 16. Berlaku juga dengan nomor-nomor yang lainnya. Nah, untuk tadi sudah dijelaskan bahwa rumus-rumus di atas. Nah, untuk mencari berat tanah tertahan, rumusnya berat saringan ditambah tanah tertahan dikurang berat saringan sama dengan 630,3 dikurang 441,1 menghasilkan 189,2 gram. Untuk mencari persen tertahan, dengan rumus tadi berat tanah tertahan dibagi dengan massa agregat halus. Itu dikali 100% sama dengan 189,2 dibagi 2.500 kali 100% menghasilkan 7,56%. Untuk kumulatif tertahan sama dengan persen tanah tertahan untuk masing-masing ukuran saringan secara kumulatif. Sama dengan 1,25 ditambah 4,17 ditambah 7,56 sama dengan 12,98%. Untuk persen lolosnya sama dengan 100% dikurang kumulatif tertahan sama dengan 100% dikurang 12,98% menghasilkan 87,02%. Untuk hasil analisis data, modulus kehalusan sama dengan kumulatif tertahan nomor 100 ke atas per 100 sama dengan 2,19 sama dengan 2,2. Nah, dari hasil percobaan analisis saringan yang telah dilakukan diperoleh modulus kehalusan pasir sebesar 2,2 dengan spesifikasi 2,2 sampai 3,1 dan memenuhi syarat. Ini merupakan hasil analisis data tabelnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.